saya itu didorong sama majikan laki-laki, ini dibenturkan ke tembok, tampar saya. Kesaksian seorang TKW di Uni Emirat Arab yang mengalami perlakuan sangat tidak manusiawi oleh majikannya. Lapor sana sini dicuekin oleh para penguasa Indonesia. Simak video sampai tuntas. Saya mohon ya pada Ketua BP2MI, tolonglah sekecil apapun masalah TKW itu harus ditanggapi, karena kepada siapapun dia mengadu. Orang Filipina cuma masalah HP gak dikasih, dia mengadu dan itu diterima pengaduannya itu, sedangkan saya sudah kasih tahu ada penyiksaan. Katanya enggak apa-apa penyiksaan, kalau penyiksaannya itu bukan sama saya. Enggak masuk semuanya pun, akal-akal itu enggak masuk pokoknya. Saya mohon itu. Kenapa Indonesia itu terkesan sekarang bukan nomor 1, kalah sama negara lain? Kenapa Indonesia itu banyak kaburan? Kenapa? Karena kalau mengadu itu ke kantor ataupun ke KBRI enggak ditanggapin, kebanyakannya enggak ditanggapin. Jadi milih jalan pintas. Jadi sebenarnya yang kabur itu bukan salah yang kabur, salah yang pengurus-pengurus itu. Kenapa enggak ditanggapi? Harusnya dilindungi, ditanya dua belah pihak mana kebenarannya. Karena enggak mungkin seorang TKW pergi ke kantor, ngadu ke KBRI, KJRI kalau dia enggak ada masalah berat. Karena kalau masalah kecil-kecil pasti dia tanggung. Karena itu sudah masalah berat. Kalau udah masalah berat nantinya kena mental. Banyak orang yang dikabur-kabur sekarang tuh dia harus tanggung jawab. Karena sebenarnya dia itu enggak menanggapi kalau ada masalah. Dan saya pulang ke kantor pun malah kalau banyak katanya orang lain mas sampai dipukul-pukul. Saya masih beruntung enggak dipukul. Begitu. Dan singkat cerita ya, saya bertahan di majikan itu tuh sampai 5,5 bulan. Sampai 5,5 bulan tuh saya terus keluar air mata karena terus penyiksaan. Sampai kadang-kadang los itu tidur tuh enggak tidur kadang-kadang. Sesudahnya 5,5 bulan, saya itu karena serba salah. Saya tiap malam tuh terus berdoa ya. Dan pernah ya saya nelpon Indonesia tapi nggak nyambung. Saya tuh nelponlah ke kantor. Pernah kata saya majikan gini gitu, katanya itu pancing aja. Kalau dia nggak ngasih gaji atau dia mukul baru akan ditanggapi. Telepon aja nanti katanya kalau ada masalah begitu. Pernah juga ya ada teman tuh ngajak kabur. Tapi kata saya kalau nggak kabur saya nggak berani. Katanya nggak apa-apa kalau mau pulang katanya ke MBC aja. MBC itu ya ke Saparah, mungkin nggak tahu ke apa ya, kurang paham karena saya nggak berminat ke jalan itu gitu. Tapi kata saya minta tolong aja, kata saya mau kirim surat ke keluarga. Nah saya itu kirim surat ke keluarga kalau saya ini di sini ada masalah, tolong dibantu kirim surat, pokoknya ke sponsor, terus nyuruh dikirim ke Imarat ini ke kantor. Dan ternyata alhamdulillah saya minta tolong ke keluarga dekat, ke hak dan kewajiban yang menolong saya, tapi itu enggak ada tanggapan dari semuanya. Yang menanggapi masalah ini cuma satu, siapa? Ibu saya yang berharga dari semua kehidupan saya. Dan setelahnya 5,5 bulan, yang 4 bulan itu yang dipotong 350 itu ya enggak nelpon pas ngirim itu. Gimana orang tua saya, keluarga saya mau ngambil? Enggak pernah ngasih tahu karena enggak diperbolehkan nelpon ke keluarga pun. Terus setelah saya 5,5 bulan ya, itu tuh ke 5 bulan tuh belum juga dikasih gaji. Nah saya tuh malam tuh gimana? Saya malam itu membaca surat Yasin, maunya saya 40 kali enggak robah duduk. Tapi saya enggak kuat karena setiap malamnya enggak tidur ya. Kadang saya ngantuk banget, cuci kepala, ngaji lagi. Enggak mungkin saya sampai 40 karena
mungkin ketiduran, nggak tahu berapa kali lah, tapi lebih dari 20 kali ya saya baca surat Yasin. Dan saya yakin di Yasin itu, karena Yasin itu adalah hatinya Al-Quran kalau di manusia ya, seperti hati. Jadi yakin akan ada pertolongan. Dan ternyata besoknya tuh majikan itu katanya, ayo sekarang kirim uang, tetapi mau mengirim dari mulai sekarang nggak mau ngasih 1.000 tapi 800 begitu. Tapi kata saya nggak mau ngirim, saya nggak mau. Kenapa? Katanya nggak mau, kata saya, perjanjian saya 1.000 bukan 800. Jadi percekcokan ya tentang gajinya. Akhir-akhir oke, katanya mau ngasih 1.000 tapi sekarang katanya pergi, ayo kirimkan. Nah pas di jalan katanya, kamu sekarang itu ke Bagala, ke warung, kalau kata di kita, ke supermarket, beli sabun, peralatan mandi kamu, tapi pakai uang saya. Kan itu hak kewajiban majikan, kenapa harus uang saya? Tapi kata saya nggak mau turun dan saya nggak mau kirim uang. Pokoknya saya sekarang mau ke kantor. Pokoknya mau apapun, pokoknya saya mau ke kantor. Begitu, karena udah ada alasan, bulan kemarinnya saya diambil gaji dan bulan sekarang dipotong 200 jadi 800, katanya sampai nanti. Terus di mobil kata dia, udah katanya gak apa-apa kalau benar kamu mau ke kantor, tetapi kamu harus bekerja di sini sampai 16 bulan. Dan 16 bulan itu dia nggak mau ngasih gaji karena membeli saya itu 16.000. Pokoknya apapun masalahnya, kata saya sekarang mah ke kantor lah. Ternyata pas nyampe di rumah itu, pas depan pintu, pan masuk ya SIM itu, saya itu didorong sama majikan laki-laki, ini dibenturkan ke tembok. Tapi saya masih sadar, saya ini gini ke tembok. Jadi alhamdulillah enggak terkena ya kepala saya ke tembok. Itu mau menyiksa majikan laki-laki loh. Saya itu lagi bangun lagi, digituin lagi. Tapi saya masih ada pertolongan Allah. Saya gini lagi. Katanya, cepat, katanya siap-siap ke kamar. Ya saya siap-siap ya, ganti baju, kan pakai baju yang dikasih dia. Saya mau ganti baju dari Indonesia, karena kata teman yang itu nggak boleh bawa baju yang punya dia. Saya pun nggak mau bawa. Nah pas di WC itu saya gedor-gedor, katanya buka pintu, kata majikan perempuan. Kamu ngapain saya mau lihat saya? Kata saya, pokoknya buka pintu. Kata saya nggak mau. Selesai kata saya itu pakai baju, saya keluar. Nah pas keluar dia lihat-lihat itu tas saya, ada apa. Kata saya, jangan takut, saya nggak bawa punya kamu. Kalau memang kata saya kamu mau punya saya, ya ambillah, kata saya gitu. Nah pas itu dia tampar saya sampai 3 kali. Tetapi ya pas mau keempat kalinya saya minta perlindungan sama Allah dan saya baca Allahu Akbar, dia itu mental, nggak tahu, dia langsung pergi. Dan sebelumnya itu pun ada penyiksaan lain, sering dengung-dengung kepala kayak gini. Saya pernah diguyur pun 2 kali. Jadi itu kuat alasan untuk saya mengadu lagi ke kantor. Dan singkat kata, pas 5 bulan setengah itu saya pergi lagi ke kantor yang kedua kalinya. Hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah bukan KBRI yang menolong kita, bukan KJRI yang menolong kita, juga bukan BP2MI yang menolong kita. Apalagi kalau kita berharap ditolong oleh agen atau PT. Jangan harap dah. Dan ternyata yang bisa menolong kita dalam kesulitan adalah doa ibu kita, serta Allah Azza wa Jalla melalui bacaan surat Yasin setiap malam berturut-turut sampai dengan kita ditolong dalam kesulitan. Bukan malah sebaliknya, kabur dari majikan dan jual apem di luaran. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan dalam komentar.